Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di sini saya akan membahas mengenai materi kedua atau materi lanjutan yang berkaitan dengan avertebrata. Adapun tujuan dari perkuliahan kali ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan mengenai avertebrata air yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Oto Prasadi, SPI, MSI. Pada slide pertama, jadi silahkan teman-teman maupun adik-adik sekalian mencoba mendefinisikan mengenai avertebrata. Apa itu avertebrata? Jadi avertebrata atau invertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Jadi avertebrata atau invertebrata itu yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang ya. Jadi ini adalah salah satu contoh ya vertebrata. Populasinya biotanya seperti apa, ini invertebrata ya. Ini adalah contoh-contohnya, dan yang di bawah ini merupakan salah satu buku yang nanti kalian jadikan rujukan untuk mengidentifikasi organisme-organisme yang nanti kalian temukan di badan perairan ya. Ini ada khusus tentang bivalva ya, kerang. Ini ada aves ya, ini ada herpetofauna ya, kemudian ini ada jejak ya. Nanti mungkin ada jejak-jejak karena nanti ada biota atau ada organisme yang aktif di siang hari diurnal atau yang aktif di malam hari nokturnal. Nah, pada saat kalian melakukan bioindikator, kalian tidak akan mungkin menemukan organisme-organisme atau biota-biota yang aktif di malam hari jika kalian melakukan sampling itu pada saat siang hari. Nah, ini merupakan panduan identifikasi tanda-tanda satwa. Jadi mungkin kalian bisa melihat mulai dari jejaknya, mulai dari mungkin lainnya ya. Kemudian ini ada mikro ya, nanti berkaitan dengan biolitik ya. Kemudian juga ini ada ikan-ikan air tawar ya, sebagai rujukan, sebagai referensi nanti kalian mengidentifikasi biota-biota yang ada di badan perairan yang kalian lakukan sampling. Nah, kemudian slide selanjutnya yaitu mengenai definisi pembagian dari avertebrata ya. Jadi berdasarkan keberadaan rangka tubuh atau tulang belakang ya atau vertebrata, biota perikanan ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar ya. Nah, kelompok besar yang pertama itu invertebrata ya. Nah, kelompok yang kedua itu ada vertebrata. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan dulu secara mendetail mengenai kelompok yang pertama ya, invertebrata. Nah, yang untuk invertebrata sendiri di sini ada filum Annelida, filum Arthropoda, ada filum Coelenterata, filum Echinodermata, ada filum Mollusca, kemudian Porifera, Platyhelminthes, dan Nemahelminthes. Jadi ada 8 ya, ada 8 film ya. Jadi nanti saya akan coba menyampaikan filmnya berdasarkan secara satu-satu ya. Yang pertama, Annelida. Apa itu Annelida ya? Jadi Annelida ini salah satu film ya yang jenis concern organismenya ini salah satunya ada Nereis ya. Jadi Nereis ini adalah cacing laut ya, cacing laut yang warnanya bisa merah kemudian juga bisa biru ya. Kemudian ini Nereis ya, cacing laut. Kemudian ini ada ada
lintah ya. Ini ada lintah ya, ada leech ya, lintah. Kemudian ini ada cacing gelang ya. Ini adalah salah satu filum tadi Arthropoda, filum Annelida ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah filum Arthropoda. Nah, untuk filum Arthropoda di sini ada banyak sekali ya. Ada mulai dari subfilum Trilobita. Nah, extinct ini dia sudah punah ya, sudah punah. Jadi kalian hanya bisa melihat gambarnya tanpa bisa melihat langsung secara langsung biotanya ya. Kemudian untuk filum Arthropoda di sini ada banyak ya, ada subfilum Trilobita, kemudian ada subfilum Uniramia, ada juga subfilum Chelicerata ya, ada juga subfilum Crustacea. Berarti ada 1, 2, 3, 4, ada subfilumnya 4 dari Arthropoda. Yang pertama ini sudah punah ya, udah extinct ya. Kemudian yang kedua ini ada subfilum Uniramia ya. Uniramia di sini ada 3, ada Chilopoda, ada Diplopoda, ada juga Insecta ya, ada 3. Nah, Chilopoda apa? Chilopoda ini salah satunya adalah Centipede ya, atau lipan ya, lipan yang berada di darat ya. Kemudian Diplopoda, nah Diplopoda ini adalah Millipede. Millipede ini adalah kaki 1000 ya, kaki 1000. Kemudian kelas Insecta, nah Insecta di sini banyak ya, ada Orthoptera, nah ini adalah belalang. Kemudian ada Diptera, Diptera ini ada fleas ya, fleas ini adalah lalat ya, serangga. Kemudian juga ada nyamuk, kemudian ada Lepidoptera ya, ada kupu-kupu. Kemudian juga ada moth ya, moth ini ngengat yang berhubungan dekat dengan kupu-kupu lah ya, apa namanya, hampir ya, karena dekat dengan kupu-kupu. Kemudian ada Hymenoptera. Nah, Hymenoptera ini ada lebah ya, kemudian juga ada awon ya, ada juga semut. Kemudian ada Coleoptera ya, ini adalah kumbang ya. Kemudian di subfilum selanjutnya ini ada Chelicerata. Chelicerata di sini ada 2 ya, ada kelas Cyphosura ya. Ini adalah mimi ya, mimi. Kemudian ada kelas Arachnida. Arachnida ini ada laba-laba, kemudian ada kalajengking, kemudian juga ada tik. Tik ini kutu ya, kutu. Kemudian kelas selanjutnya ini ada subfilum Crustacea. Crustacea di sini ada udang-udangan, kemudian juga ada apa namanya, yang macam-macam ya, nanti akan kita bahas secara detail di slide selanjutnya mengenai subfilum Crustacea ya. Nah, ini salah satu gambar atau salah satu tadi yang sudah saya sampaikan ini di kelas Chelicerata ya. Ini adalah mimi ya. Mimi, gambar dari mimi ini terdapat di perairan pantai utara. Ini lebih banyak dominan. Ini terdapat di pantai utara. Di pantai selatan ini lebih banyak, karena di pantai selatan ini pasirnya hitam. Ini akan lebih banyak ditemukan itu apa namanya, ada ya, bukan mimi itu ada di pantai utara, saya lupa namanya, yutuk ya. Yutuk ini ada di pantai selatan, kemudian di pantai utara ini ada mimi. Oke, ini adalah gambar mimi. Kemudian selanjutnya, nah ini masih di subfilum Crustacea ya. Tadi subfilum Crustacea juga dibagi-bagi lagi, ada Branchiopoda ya. Branchim ini apa namanya, udang laut atau udang air asin ya. Ini dengan ukuran yang kecil ya, Branchim. Kemudian ada Maxillopoda. Maxillopoda ini ada Copepoda ya, juga ada Bernacle ya. Kalau Copepod ini dia Crustacea kecil ya. Kemudian juga ditemui bisa di perairan laut asin ya, dengan salinitas asin, maupun di air tawar ya. Ini merupakan sumber protein Copepod. Nah, kemudian ada Bernacle. Bernacle ini ditemukan di perairan laut. Ini biasa di kerak-kerak perahu bagian bawah atau di kayu-kayu yang sering terjadi pasang surut ya. Kemudian ada Ostrakot. Ostrakot ini hewan yang hidup di laut ya, sebagai zooplankton. Dia berperan sebagai zooplankton. Nah, zooplankton itu hanya ditemukan di laut. Nah, kalau misalkan zooplankton ditemukan di tawar itu agak membingungkan ya. Jadi yang di tawar ini biasanya adalah fitoplankton. Nah, di laut ini ada zooplankton, ada fitoplankton ada. Nah, kemudian kelas selanjutnya adalah Malacostraca. Nah, Malacostraca ini
dibagi lagi ada crayfish, ada prawn ya, ada mantis shrimp ya, ada juga macam-macam ya. Jadi kalau ini merupakan sandhopper ini merupakan kutu pasir ya. Sandhopper ini kutu pasir, ini adalah crab ya. Crab ini ada kepiting ya, ada juga rajungan ya, ada kepiting bakau dan lain-lain. Kemudian ada prawn, prawn adalah udang besar ya. Nah, untuk mantis shrimp ini adalah yang gambarnya ini ya, ini adalah udang ronggeng ya. Ini ada di perairan Cilacap ada. Ini saya pernah menemukan banyak sekali yang mengumpulkan atau mengepul ya di apa namanya, di Nusa Kambangan ya. Udang ronggeng namanya. Jadi ini salah satu gambaran bentuk dari band shrimp, kemudian dari bernacle ya ini, kemudian ini ada kopepot, ini ada ostrakot ya, kemudian ini ada udang-udangan ya, baik apa namanya prawn maupun yang udang kecil ya. Ini adalah yutuk ya. Yutuk ini yang tadi saya bilang dia ditemukan di pasir dengan dasar hitam ya, banyak sekali ditemukan di pantai selatan. Ini ada kepiting bakau ya, ini juga ada udang ronggeng. Annelida tadi sudah saya sampaikan, kemudian Arthropoda juga sudah. Kemudian selanjutnya adalah filum Colentrata. Apa itu filum Colentrata? Filum Colentrata ini berkaitan dengan ubur-ubur. Nah, ubur-ubur di sini ada dua ya. Ubur-ubur ini ada polip. Polip ini yang menempel di dasar laut ya. Ada juga yang medusa. Medusa ini dia bergerak ya. Bergerak sesuai dengan ya arus yang mengikutinya ya. Jadi ada polip, ada medusa. Kemudian selanjutnya itu adalah Echinodermata. Nah, Echinodermata ini salah satunya adalah bintang laut, kemudian ada bulu babi, ada juga teripang ya. Kemudian ada moluska. Nah, moluska ini ada keong ya, atau juga yang di darat itu yang biasa kita kenal dengan bekicot. Kemudian juga ada limax ya, jadi seperti keong yang tanpa rumah ya. Juga ada bivalva, ada apa namanya, ada gurita ya, ada juga sotong, ada juga cumi ya, kerang-kerangan. Ini ada chiton, ini adalah gambar chiton. Nah, kemudian ini adalah gambar dentalium. Dentalium itu seperti apa ya, kerang gading ya, kerang gading atau kerang gigi. Nah, kalau sotong dia biasanya sirip ininya itu sampai ke bawah ya, kalau cumi dia cuma sampai atas biasanya ya. Itu adalah salah satu filum dari moluska. Kemudian porifera. Nah, porifera ini hewan yang berpori. Jadi di laut itu yang seperti apa namanya tanaman ya, apa namanya terumbu karang, itu tuh bukan kategori bukan kategori tumbuhan, tetapi itu masuk dalam kategori hewan. Kalau misalkan kita buat dalam bentuk video kemudian kita amati secara cermat, dia itu bergerak tetapi pergerakannya itu pasif ya. Jadi filum porifera ini termasuk dengan spong ya, terumbu karang. Itu termasuk ke dalam hewan, bukan tanaman atau bukan tumbuhan. Kemudian selanjutnya ada Platyhelminthes ya. Platyhelminthes ini cacing pipih ya. Ini juga berada di laut ya. Nah, kemudian selanjutnya ada Nelma heminthes. Nah, untuk Nelma heminthes ini merupakan cacing gilik ya. Ini sebagian besar biasanya bersifat parasit ya, ditemukan baik di saluran pencernaan hewan ya, kemudian di manusia juga ada. Ini sebagian dominan ini dia berperan sebagai parasit. Oke, setelah invertebrata sudah saya jelaskan secara singkat. Nah, kemudian jika kalian ingin melihat video-video baik mengenai filum Annelida sampai dengan Nelma heminthes, silakan kalian juga bisa search atau cari di YouTube ya, biar bisa ada gambaran. Oh, ternyata Annelida ini seperti ini, ternyata Arthropoda itu seperti ini ya. Kemudian selanjutnya adalah vertebrata. Nah, vertebrata sendiri ini ada kelas Chondrichthyes ya. Ini termasuk ke dalam ikan bertulang tawan ya. Ini adalah ikan bertulang lawan. Ini termasuk adalah salah satu jenisnya, ada hiu maupun pari. Kemudian ada Osteichthyes ya. Osteichthyes ini ikan bertulang sejati ya. Ini contohnya adalah ikan mola, kemudian juga ada kuda laut. Nah, yang terakhir ini adalah Agnatha. Nah, Agnatha ini dikatakan ikan tapi tanpa rahang ya. Jadi bingung juga ya. Artinya itu dia tidak bisa ditetapkan ikan secara biologi karena tidak memiliki
rahang ya. Contohnya apa? Contohnya adalah Laptera ya, walaupun dia hidup di perairan ya. Kemudian ada reptil, reptil kalian tahu ya, ada aves ya, ada juga mamalia. Nah sekarang di slide selanjutnya ini perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya. Nah berdasarkan cara hidupnya, kalau perikanan itu dibagi. Yang pertama itu adalah plankton ya. Plankton adalah organisme yang umumnya sangat kecil, hidup melayang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus. Dibedakan menjadi fitoplankton, tumbuhan, ini yang ditemukan di perairan tawar, banyak sekali, dan zooplankton ini banyak juga ditemukan di perairan laut ya. Tapi untuk fitoplankton pun ada di perairan laut ya. Jadi ada fitoplankton, tumbuhan, maupun zoo, hewan ya, plankton ya. Ini adalah fitoplankton ya. Ini adalah di danau ya. Artinya apa? Dia hidup di permukaan air yang pergerakannya dipengaruhi oleh arus ya. Ini adalah salah satu contoh fitoplankton ya. Ini adalah fitoplankton, tumbuhan ya, yang banyak ditemukan di tawar, dan ini adalah zooplankton yang banyak ditemukan di perairan laut ya. Zooplankton. Jadi pada saat nanti kalian mengamati di bawah mikroskop ya, kalian hanya bisa melihat fitoplankton ini dalam bentuk gambar ya, mungkin bersegmen dan lain-lain. Tetapi kalau misalkan melihat di mikroskop zooplankton, dia kalau tidak diawetkan dengan formalin, maka dia akan terlihat bergerak-gerak di bawah mikroskop, artinya tidak diam ya, kecuali kalau misalkan kita aweti dengan formalin, karena kita ingin melihat struktur morfologinya biar tidak rusak ya dalam kurun waktu tertentu. Jadi ini ada fito, ini ada zooplankton. Nah kemudian nekton. Apa itu nekton? Organisme yang dapat bergerak bebas, artinya tidak dipengaruhi oleh arus ya. Nah nekton ini salah satu contohnya adalah ikan ya, kemudian ada cumi-cumi, sotong, kerang, artinya suatu organisme yang pergerakannya tidak dipengaruhi oleh arus, bebas ya, mau ke utara mau ke barat ya. Ini adalah masuk ke dalam nekton berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya ya. Kemudian ada Neuston. Neuston adalah organisme kecil yang bersandar atau berenang di permukaan air ya. Nah ini tadi ada Neuston. Nah Neuston ini organisme kecil yang bersandar atau berenang di permukaan air, artinya dia di atas permukaan atau bersandar ya. Ini Neuston, ini fitoplankton, ini nekton yang bebas bergerak. Neuston itu apa? Nah Neuston itu salah satunya adalah serangga air yang dia bergerak di atas permukaan air ya, anomali air ya. Nah kemudian selanjutnya itu ada perifiton. Nah perifiton adalah organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda yang lain yang menyembul ke permukaan air. Ini salah satu contohnya adalah bernacle yang menempel atau menyembul ke permukaan air ya. Bernacle ini terjadi biasanya di perairan pasang surut ya. Ini adalah bernacle. Nah ini adalah perifiton, menempel ya, baik kepada substrat maupun benda-benda lainnya ya. Kemudian yang terakhir adalah bentos. Bentos merupakan organisme yang hidup merayap atau melekat di dasar perairan ya. Jadi bentos ini hidup di dasar perairan. Nah bagaimana kita untuk mengambil sampel bentos? Biasanya kita bisa menggunakan Ekman Grab ya. Ekman Grab itu suatu alat ya. Jadi nanti bisa kalian cari di internet. Ekman Grab suatu alat yang dilepaskan dari permukaan ke dasar perairan. Nanti dia akan mengsekrup biota-biota yang berada di perairan dalam ya, di laut atau di dasar-dasar yang perairan lautnya dalam. Nah kalau misalkan seperti di sungai, kita bisa menggunakan pipa yang kita tancapkan ke tanah ya, kita dorong ya, kemudian kita ambil bagian ujungnya menggunakan skop. Nah nanti kita sortir ya di nampan. Jadi untuk bentos ini kita tidak bisa menggunakan dengan saringan, karena saringan itu biasanya kita menangkap nekton. Jadi untuk bentos ini kita menggunakan pipa ya, karena kita ingin melihat biota-biota yang tertanam di substrat yang akan kita identifikasi. Oke, jadi ini adalah bentos ya yang hidup di dalam tanah ya, di substrat. Ini berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya ya. Jadi ada plankton, ada nekton, ada Neuston, ada perifiton, ada juga bentos. Nah sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Avertebrata, khususnya Avertebrata air ya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.